Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Beniroto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 2 Beniroto. Terima kasih atas waktunya karena sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acaranya. Susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat nanti ada ice breaking, yang kelima diseminasi budaya positif, yang keenam umpan balik, dan yang ketujuh penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semua dimohon berdiri. Terima kasih. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Beniroto. Kepada Bapak Warno SPD dipersilakan. Assalamualaikum
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Guru beserta staf SD Negeri 2 Bojonegoro yang kita banggakan ini, khususnya kepada Ibu Suliasi selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang hari ini akan menyampaikan definisi budaya positif kepada segenap Dewan Guru dan staf SD Negeri 2. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, senantiasa mari kita untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk mengikuti acara ini dengan baik. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Terkait kegiatan hari ini, saya selaku kepala sekolah menyambut baik dan memberikan dukungan yang sepenuhnya, terutama dukungan waktu juga sarana yang ada yang di kelas ini ya, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga agenda pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti acara ini supaya apa yang disampaikan oleh Bu Suliasi nanti terkait budaya positif khususnya untuk pelaksanaan di sekolahan ini bisa berjalan dengan baik. Bahwa kita sebagai guru adalah agen perubahan dan secara otomatis guru penggerak adalah sebagai leader, agen perubahan yang akan memberikan warna, memberikan contoh dan memberikan apresiasi kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, juga siswa yang ada di sekolah kita, ya, sehingga di sekolah ini ya, semuanya ya, terwujud budaya yang positif, budaya yang baik ya, dari semuanya ya, baik dari hati kita, dari ucapannya, dari tingkah lakunya ya, dan insya Allah semuanya dilaksanakan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Selamat untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 2 Bojonegoro yang telah memberikan sambutannya. Dilanjutkan dengan ya, acara yang keempat yaitu speaking ya. Mari Bapak Ibu kita speaking sebentar. Semua Bapak Ibu dimohon berdiri. Ya, di sini SPG-nya tangan diputar-putar. Semua bergerak mengikuti musik dan bernyanyi bersama-sama. Mari Bapak Ibu semuanya bergerak ya, tangannya digerakkan ya. Pak Undro, Putri ya, silakan. Tangan diputar-putar, diputar, tangan diputar.
Tak salah. Ya, Bapak Ibu tadi sudah melakukan ice breaking ya. Kalau tadi Bapak Ibu di kelas sudah pusing menghadapi murid-muridnya, kita tadi setelah ice breaking jadi refresh kembali. Ya, langsung ke forum diseminasi yang akan disampaikan oleh Suryasi. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai diseminasi ini, kita bikin kesepakatan dalam forum diseminasi ya. Yang pertama, menghargai semua orang. Yang kedua, menjadi peserta yang baik. Yang ketiga, mengangkat tangan sebelum bicara. Yang keempat, Bapak Ibu, HP-nya nanti di saya. Ada tambahan lagi Pak Indro? Dilarang keluar belum selesai. Iya, dilarang keluar sebelum acara selesai. Ya, nanti akan saya tambahkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada, apakah Bapak Ibu setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak, ya. Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Tergantung apanya Pak Indro? Iya, tergantung hadiahnya. Ya. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tergantung apanya Pak Warno? Tergantung situasinya. Iya, tergantung situasi dan kondisinya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan apa itu budaya positif. Di sini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Di sini nanti konsep-konsep intinya untuk menciptakan budaya positif adalah yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Yang pertama akan saya sampaikan disiplin positif. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengarkan kata disiplin? Satu komando. Ya, dari Bapak Warno satu komando. Dari Mbak Siva, disiplin itu kira-kira apa? Mengikuti aturan. Putri Lestari, kira-kira disiplin itu apa? Ya, siap mengikuti aturan. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, coba Bapak Ibu tangannya dikepalkan semua menggenggam. Ya, Anda dan teman Anda akan melakukan. Cobalah bukan Anda adalah A. Tugas Anda adalah melepaskan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B itu adalah rekan Anda. Rekan Anda itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, dicoba dibuka. Teman Anda itu bisa membujuk, bisa menghardik, bisa mengintimidasi, bisa memarahi, bisa menggoda, bisa menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Kalau Bapak Ibu dibujuk seperti itu, mau apa tidak?
Yang masuk ke dikasih uang dia mau. Mau apa tidak, Pak? Ya, karena kita sebagai guru ya, itu banyak sekali menyimpan sesuatu yang berharga yang harus kita jaga. Lanjut, pergeseran paradigma teori kontrol. Paradigma itu adalah cara pandang atau pola pikir. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Di sini artinya murid itu sudah punya pilihan, tapi guru tetap harus mengontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seorang guru harus memberikan motivasi, memberikan penguatan positif kepada muridnya, agar muridnya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang murid itu punya karakter yang gak bagus ya Bapak Ibu, tapi guru itu tidak bisa mengidentifikasinya. Mau bilang anak tersebut gak bagus, rasanya tidak tega. Makanya seorang guru itu harus mempunyai bahasa yang halus untuk menyampaikan kepada siswanya bahwa itu adalah karakter yang tidak bagus. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh, besok ada lomba maksi. Ya, biasanya guru agamanya agak memaksa kepada muridnya ya, Bapak Ibu, untuk mengikuti lomba. Contoh misalnya The Movie, memaksa anaknya untuk nyanyi. Nah, sebenarnya memaksa itu bisa saja. Jadi kita memaksa kepada murid itu karena kita merasa bahwa murid itu punya kemampuan, punya tanggung jawab. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada perubahan ya. Ada pola pikirnya yang mungkin dulunya realita kita itu sama, ternyata setelah ada teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang bisa melihat yang sama, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau sekarang perilaku buruk itu pasti punya tujuan. Kalau orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau sekarang hanya diri kita yang bisa mengontrol diri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat setiap rujukan yang gagal. Kalau sekarang bukan pemaksaan lagi, tapi kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau stimulus respon dulu, model berpikirnya itu menang atau kalah, tapi kita sekarang modelnya berpikir untuk menang dan menang. Nah, di sini disiplin positif Bapak Ibu sebagai seorang guru sebenarnya sangat berat untuk menerapkan disiplin positif. Karena apa? Kita harus menumbuhkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada ancaman, tanpa ada sogokan, dan tanpa ada hukuman. Itu tugas guru yang sebenarnya yang harus dilakukan seperti itu. Menumbuhkan kesadaran, itu yang sampai sekarang masih agak susah ya Pak Warno, menumbuhkan kesadaran. Karena apa? Nanti kesadaran positif itu akan lari ke nilai-nilai kebajikan universal, yang mana dalam kurikulum Merdeka itu karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia.
Ini yang hubungannya dengan di sekolah yang berhubungannya dengan agama Allah. Yang kedua, kebinekaan global, saling menghargai antara satu sama lain. Yang ketiga, bergotong royong, ada yang kerjasama. Yang keempat, mandiri, anak itu ditumbuhkan untuk bisa bekerja secara mandiri. Yang kelima, kreatif. Kita sebagai guru menumbuhkan anak bagaimana agar anak tersebut mempunyai kreativitas. Dan yang keenam, bernalar kritis. Kita membimbing siswa bagaimana siswa tersebut bisa memiliki ide-ide yang cemerlang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sebagai guru, tugas kita adalah memotivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari adanya hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Di sini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi sebelum bagian itu nanti saya jelaskan, saya akan jelaskan dulu hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau bahasa yang kasar. Itu hukuman. Sementara konsekuensi itu sifatnya sudah terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang ketiga, restitusi. Nah, di sini restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, di sini ada identitas gagal, hukuman, ada identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Saya akan membacakan beberapa contoh saja, tidak dibacakan semuanya Bapak Ibu. Contohnya, ketika identitas gagal atau hukuman, itu murid akan tersakiti. Ya, murid akan tersakiti. Korbannya bisa diabaikan, itu konsekuensinya. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu kalau direstitusi. Ya, kalau di restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan. Terus contohnya lagi, murid menyembunyikan kesalahan, itu kalau terkena hukuman. Biasanya murid itu merasa tidak bersalah. Kalau konsekuensinya, murid belajar taat peraturan. Dan restitusinya, murid belajar memecahkan masalah. Contohnya, anak-anak kita itu setiap sholat pasti nanti ujung-ujungnya tidak memakai sepatu pada saat masuk ke kelas. Nah, mereka tidak merasa bersalah ketika nanti ditanya seperti itu. Nah, kemudian setelah dikasih nasihat, itu mereka nanti akan belajar untuk taat peraturan, memakai perlengkapan seragam atau tadi sepatu pada saat di kelas. Ketika nanti guru itu merestitusi, itu nanti guru bertanya kepada siswa agar mereka berubah lebih baik lagi. Nanti seorang anak itu harus bisa memecahkan masalah yang dibantu oleh guru juga dan nanti disepakati bersama. Nanti kita akan ketemu pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Itu tadi contohnya. Kemudian lanjut di sini ada beberapa soal.
konsekuensi atau hukuman. Nanti yang Bapak Ibu jawab. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Pak Indro? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuknya apa? Hukuman ya, Bunifi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa Pak Hasan? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran kecil. Konsekuensi karena ini sesuai dengan pelajarannya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini dihukum karena penghargaan. Oleh penghargaan ya, itu pengaruhnya banyak sekali. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaannya itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Contohnya bisa terjadi kesenjangan antara anak satu dengan yang lainnya. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga mengurangi kualitas. Jadi kualitas anak nanti tidak akan teridentifikasi. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut jadi kreativitasnya berkurang. Karena apa? Ya karena ada iming-iming sebuah hadiah atau penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan bisa untuk menghukum. Nah di sini motivasi dari dalam diri. Jadi adanya motivasi dari dalam diri atau unsur intrinsik. Jadi Bapak Ibu untuk penghargaan kita seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Warno bisa dilakukan, bisa tidak. Ada efek baiknya, ada efek jeleknya. Ya, kita sesuaikan dengan kondisinya. Nah, kita lanjut tadi mengapa keyakinan kelas itu kok bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab keyakinan kelas itu apa, peraturan kelas itu apa? Pak Indro. Ya, Bu Lufi, kira-kira keyakinan kelas itu apa, peraturan kelas itu apa? Apakah sama? Beda. Bedanya di mana? Kalau peraturan itu mengikat, kalau keyakinan itu bisa dari dalam diri sendiri. Kalau keyakinan itu bisa dari dalam diri sendiri, kalau peraturan itu mengikat. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama, ya. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Gunanya untuk apa? Melindungi kepala dari Putri Lestari. Mbak Siva? Keselamatan. Pak Indro? Melindungi kepala dan untuk keselamatan. Ya. Biar tidak ditilang. Biar tidak ditilang. Ya. Menutupi abu. Ya, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu adalah untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kebersihan dan kesehatan. Betul sekali Kak Warno. Itu untuk melindungi kita dari kesehatan atau kebersihan. Nah, Bapak Ibu, tadi sebelum dimulai diseminasi kita sudah membuat kesepakatan ya? Iya. Di awal kita sudah buat kesepakatan. Tentunya tadi ada usulan dari Bapak Ibu. Ditambah lagi tadi ya Pak Indro, tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. Ya. Boleh, tapi kalau
boleh tapi ke kamar kecil. Oke. Nah sekarang apa tujuan kita membuat kesepakatan di awal tadi, Pak Hasan? Tujuannya itu apa? Ya agar terjadi kondisi yang kita inginkan. Agar bisa mengkondisikan semuanya ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, tadi jawabannya dari Bung Fi itu betul. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan dari diri sendiri, yaitu antara guru dan siswa yang sifatnya universal. Jadi nanti Bapak Ibu itu menerapkannya di kelas, itu membuat kesepakatan kelas. Jadi siswanya itu disuruh memberikan aturan-aturan yang dibuat bersama dan nanti disepakati bersama, ditandatangani bersama. Undang-undang ya Bu. Okay. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan sifatnya itu satu arah. Jadi siswa tidak membuat. Nah, dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yang pertama mempersilakan warga sekolah atau siswa. Warga sekolah itu kalau peraturan, kalau keyakinan sekolah, kalau keyakinan kelas itu adalah siswa. Itu mencurahkan idenya tentang peraturan yang akan disepakati. Setelah mencurahkan ide, kemudian mencatat semua masukan. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya, terlambat datang ke sekolah diganti dengan datang tepat waktu. Jadi jangan ada kalimat negatif. Dan misalkan bahasanya, kalimatnya yang pendek dan mudah dihafal oleh semua siswa. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun tersebut. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi anak-anaknya disuruh tanda tangan semua. Bapak Ibu guru juga ikut tanda tangan. Syukur-syukur nanti dicap. Tapi capnya jangan di gurunya. Kalau lebih bagus lagi mengetahui kepala sekolah. Kemudian setelah jadi, keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada video pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6. Kita akan simak sebentar. Selamat pagi luar biasa. Selamat pagi anak. Pagi luar biasa. Terima kasih kepada semua. Pagi hari ini kalian berada semua. Ada yang sakit atau tidak? Tidak. Semua ya, alhamdulillah. Pagi hari ini ada selesai. Sehingga kalian bisa berangkat ke nah, pada kegiatan ini sebelum pembelajaran dimulai, kita semua akan membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Lupa yang apa? Dari mana sama keyakinan kelas? Peringatan sama pelajaran. Hari ini kan juga bilang sama keyakinan kelas sama. Oh ya, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita jelaskan dulu ya yang namanya peraturan dan keyakinan kelas. Itu kalau peraturan itu
Yang dibawa siapa? Bukan kalian yang membuat. Tapi kalau nanti keyakinan kelas itu kita akan membuat bersama, ya. Nanti aturan saja yang akan dipastikan yang harus kita buat dan harus kita sepakati, ya. Harus kita sepakati. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, bagaimana? Ya, ada masalah. Dan di sini nanti kita membuat keyakinan kelas khususnya untuk kelas, khususnya untuk kelas. Nanti aturan-aturan apa saja yang akan kalian buat, ya. Nanti kita buat bersama dari 25 nanti kita buat aturan apa saja yang akan kita buat untuk kelas kita. Agar kelas, ya, nafas dikasih nama kalian, kemudian kemudian satu aturan saja, ya, satu aturan. Bapak Ibu, di sini sudah ada tindakan dari siswa yang sudah mulai menulis ide-ide mereka untuk membuat keyakinan kelas yang ditulis di Zeno. Ya, silakan nanti kalian tuliskan di Zeno, kemudian kalian tempelkan di ya, di sini salah satu siswa sudah mulai menempel di kertas plano. Dari 25 siswa nanti dirangkum menjadi 5 keyakinan kelas. Yang sudah silakan. Mengerjakan tugas tepat waktu yang tepat. Nah, itu tadi Bapak Ibu keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat dengan beberapa siswa yang ada di kelas 6. Di sini juga ada video 4 detik pembentukan keyakinan kelas. Guru merasa senang dan nyaman. Semoga anak-anak bisa melaksanakan pilihan kelas bersama-sama ya. Terima kasih. Ya, itu tadi contoh sekilas ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat seperti itu dengan kreativitas Bapak Ibu yang mungkin luar biasa dari saya. Karena di sini saya baru belajar. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia itu bisa bertahan hidup karena ada bertahan hidup secara fisik, kasih sayang dan rasa diterima secara psikologis, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau bertahan hidup secara fisiologis ya berhubungan dengan fisik kita. Kalau kasih sayang yang berhubungan dengan perasaan kita. Dan anak merasa penguasaan atau sudah mampu, anak merasa punya kebebasan atau merdeka, apalagi sekarang di kurikulum merdeka. Jadi anak harus belajar pun harus merdeka. Kebutuhan dasar pun harus merdeka, harus punya kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, di sini ada 4 soal. Nanti Bapak Ibu jawab. Kira-kira masuk kebutuhan dasar manusia. Nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, kira-kira masuk mana ini? Kesenangan. Betul, Mbak Ari kesenangan ya, maksudnya ya. Yang kedua, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Puji Pak.
Putri Lestari biologis, secara psikologis. Bu Siva kasih sayang. Pak Indro kasih sayang. Ya. Karena di situ ibu guru kejar aku, karena ibu guru sayang sama aku. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu kira-kira masuk yang mana? Pengakuan. Dari yang tadi itu Pak, dari yang 5 ini, kira-kira masuk yang mana? Yang penguasaan, ya. Nomor 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bosan. Kira-kira masuk yang mana? Iya, anak tersebut juga butuh kebebasan, terutama anak-anak kelas 1, kelas 2 ya, Bu Mufi, Mbak Frida ya. Mereka baru duduk sebentar saja sudah merasa bosan. Nah, ketika ingin dunia berkualitas, ketika ingin panjenengan semua itu ingin sesuatu yang terbaik, itu panjenengan harus melakukan perubahan. Nah, di sini kalian panjenengan itu bisa merefleksikan diri, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda. Kalau Mbak Tri Lestari, orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda itu siapa? Keluarga. Maksudnya keluarga orang tua apa? Keluarga suami. Ya, dukungan keluarga ya, itu sangat penting sekali. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kira-kira itu nilai kebajikannya itu yang terpenting itu apa? Misalnya apa Pak Indro? Nilai kebajikan yang terpenting ya, dalam hidup Anda. Pak Hasan, silakan nilai kebajikannya apa? Iya, terpenting dalam hidup Anda. Nilai. Iya, bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya yang penting, yang agak susah itu jujur. Iya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Anda? Bu Mufi, kalau ingin menjadi orang ideal, kira-kira apa Pak Warno? Saling memahami. Saling memahami. Pak Desa, kalau ingin ideal itu kira-kira apa? Saling percaya. Ya, saling percaya, saling menghormati. Ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ketika ya pencapaian Anda selama ini yang Anda banggakan itu apa? Bisa jadi PNS. Termasuk apa tidak Pak? Termasuk ya, itu bisa dibanggakan karena pekerjaan ideal saya sekarang seperti ini. Iya, lulus CPNS, jadi guru PNS, membanggakan. Terus ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncaknya. Mungkin ketika panjenengan semua mendaftar CPNS itu liku-likunya banyak sekali ya. Akhirnya panjenengan semua berhasil dan sekarang bisa menjadi pegawai negeri sipil. Ini nanti cerita ini bisa nanti dituliskan oleh Mbak Frida karena besok ya harus menceritakan perjalanan hidupnya kita. Iya, nanti ada titik puncaknya Mbak Frida ketika mengikuti tes CPNS. Ya, mudah-mudahan bisa lulus. Nah, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang iya, paling bermakna cinta dan kasih sayang. Lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Guru sebagai penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Untuk lebih pahamnya, saya akan tayangkan video
dari 5 posisi kontrol guru tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, guru sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Ini gurunya galak sekali ya. Si kamu. Bahasanya juga kasar ya. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dengan lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di sini adegan posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ini bahasanya agak sedikit halus ya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ya, kira-kira Bapak Ibu masih masuk ke 5 kontrol yang mana? Ibu absen. Ini kamu juga sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, di sini posisi guru sebagai teman. Naren! Masih agak keras sedikit ya, ketika memanggil. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini? Ya, Nak? agak tersenyum Selamat sedikit. pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di sini guru sebagai posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang Nah, sudah di sini jam. guru sudah Naren sudah tahu menyinggung adanya peraturan sekolah. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, di sini duduk sebagai posisi manajer. Ya, guru sebagai posisi manajer di sini. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lepas tawaran saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi Bapak Ibu dari 5 kontrol tadi, guru sebagai penghukum. Tadi ada kata menunjuk-nunjuk ya, apalagi kalau sampai guru itu sudah berkaca pinggang, membentak. Ya memang kadang kita sebagai manusia tidak lepas untuk apa ya, mengontrol emosi kita. Ya, kita kembali lagi ya. Sebagai guru kadang kita belum bisa mengontrol emosinya ya Pak Indro. Saya sendiri juga belum bisa. Kemudian biasanya hukuman fisik atau verbal itu kalau menghukum anaknya dihukum fisik atau verbal. Dampaknya pada anak itu anak menjadi pendendam. Misalnya pernah dihukum oleh gurunya di sekolah SD, biasanya nanti akan teringat terus di SMP atau sampai tua, sampai sudah berkeluarga itu masih akan ingat. Terus biasanya tidak menyukai guru tersebut kalau sudah sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini suaranya agak dilembutin namun masih menyalahkan siswanya tadi. Guru juga menyatakan kesalahan pada siswa dan guru itu merasa menderita karena muridnya terlambat datang ke sekolah. Dampaknya pada murid itu membuat siswa merasa bersalah dan siswa itu jadi rendah diri. Itu. Kemudian guru sebagai teman itu biasanya gurunya itu agak ramah, terus cenderung bersenda-gurau untuk menghangatkan suasana agar tidak tegang. Dampaknya murid bergantung pada satu guru. Ketika sudah tidak diajar dengan guru tersebut ya karakternya akan berubah lagi. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Dilanjut guru sebagai pemantau, nada bicaranya dan ekspresinya itu datar, identitasnya berhasil, memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya itu biasanya hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Itu. Kemudian guru sebagai
manajer. Suaranya netral, tercipta identitas positif, tadi mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu siswa untuk memecahkan masalah, tadi bangunnya jam berapa, di alarm, dibangunkan oleh siapa, kan seperti itu tadi ya. Dampak untuk muridnya menjadi mandiri, dan peserta didiknya itu bisa memecahkan masalah sendiri. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, dari 5 kontrol itu Bapak Ibu ingin yang mana? Manajer, ya, kita inginnya manajernya, tapi kadang kita tapi kadang kita belum bisa mengontrol emosi kita. Iya, kombinasi. Ya, kalau sebagai penghukum sebenarnya juga bisa tergantung sikonnya, power law. Ketika anak tersebut sudah berkali-kali ya, nanti ada konsekuensi. Tapi kalau di SD ya, kita sebagai manajer. Lanjut ke segitiga restitusi. Nah, di sini dalam segitiga restitusi itu kita sebagai guru biasanya ada anak siswa yang melanggar aturan. Ya, kita sebagai guru harus merestitusi, bukan menghakimi, bukan menghukum. Di sini menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Menstabilkan identitas biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan menanyakan keyakinan, kita kembalikan lagi ke anak-anak. Keyakinan yang sudah dibuat di kelas kita itu apa? Seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan, cara lebih efektif untuk apa yang kamu butuhkan. Itu nanti ditanyakan kepada siswanya sehingga siswanya itu bisa berubah dengan pemecahan masalahnya sendiri, dikembalikan ke keyakinan kelasnya. Nah, di sini saya kemarin sudah berusaha merestitusi, ya, merestitusi menggunakan segitiga restitusi. Itu ada adegan yang menstabilkan identitas. Mencari siapa yang salah, tetapi kita sama-sama mencari solusi supaya mereka bisa mengumpulkan tugas. Boleh itu tahu mengapa mereka tidak mengumpulkan tugas? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Pasti semua ada alasannya ketika anak tersebut kok melakukan kesalahan. Mengapa tidak berdiskusi, Mbak? Padahal semua teman-teman bisa selesai. Nah, itu menanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan anak tersebut untuk kembali mengingat keyakinan kelas apa yang sudah dibuat. Nah, nanti biar tidak berlarut, lalu apakah solusi untuk masalah ini benar-benar? Nah, di situ siswa sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri ketika kita ingatkan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat.
tidak akan tidur larut malam supaya tidak mengantuk dan bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terima kasih, Bu. Ya, di sini adalah kasus 2. Saya mengangkat 2 kasus Bapak Ibu. Yang pertama karena anak tidak pernah mengerjakan tugas karena telat mengumpulkan. Yang kedua, yang sering kita jumpai adalah pada saat sholat lepas sepatu, setelah itu sepatunya tidak dipakai lagi. Bahkan ini semua manusia itu berbuat kesalahan, masih buruk. Hal itu adalah hal yang wajar. Setiap tindakan ada alasannya. Ya, Bu. Mbak Fani pasti punya alasan kenapa tidak memakai sepatu. Baiklah, ini semua memang harus pakai sepatu. Tetapi kalau di dalam kelas, apakah boleh jika tidak memakai sepatu? Kalau sudah nyaman tidak memakai sepatu, apakah itu sudah memenuhi kita? Anda masih ingat lihatnya pas kita? Nah, ternyata Bapak ini masih ingat ya, tahu apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Baiklah, mulai kapan Bapak ini akan melaksanakannya? Bagus, Mbak Fani sudah berusaha menjadi lebih baik lagi ya. Ibu doakan semoga Mbak Fani bisa menjadi anak yang selalu mematuhi aturan sekolah. Terima kasih. Nah, sekarang Mbak Fani boleh kembali ke kelas ya. Saya mendapat solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya akan memakai sepatu setelah sholat zuhur, saat main, dan berkelas. Dan kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Guru. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu ketika ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, yang melanggar keyakinan kelas, kita perlu restitusi, tapi tidak semua anak harus direstitusi. Kalau semua anak direstitusi ya nanti kan ada ya anak yang setiap hari selalu membuat masalah, terutama untuk kelas rendah. Iya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau tiap hari direstitusi nanti gurunya bingung merestitusi ya. Biasanya nih kita merestitusi anak itu melihat masalahnya dulu. Melihat masalahnya dulu. Biasanya ini terjadi di kelas-kelas tinggi ya Pak Indro, kelas 4, kelas 5, apalagi kelas 6 ya. Kemarin juga saya habis restitusi juga dengan Pak Warno ya, dengan Putri Lestari ya, merestitusi anak didik kita ya. Itu juga termasuk ternyata mengikuti guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya yang kita belum tahu menjadi tahu ya. Ternyata setelah saya mengikuti beberapa bulan itu ternyata ya, buat saya itu saya itu ternyata masih banyak kekurangannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan?
Kira-kira ada yang bingung atau tidak? Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, ada Pak Warno dan Pak Indro. Siap. Siap. Kira-kira ada atau tidak? Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah ya. Kita belajar bersama-sama nanti ya. Nah, di sini saya akan merefleksikan. Di sini ada 3 F, fact, feeling, thinking, future. Nah, di sini fact, kira-kira peristiwa apa yang kita dapatkan dari diseminasi ini? Kira-kira peristiwa apa Pak Hasan? Kalau tadi setelah mengikuti diseminasi ini. Jadi mengerti bagaimana Ya, jadi lebih mengerti bagaimana cara agar bisa mengkondisikan siswa. Iya, bagaimana cara agar bisa mengkondisikan siswa. Kemudian yang feelingnya, bersifat, perasaannya kira-kira apa setelah mengikuti diseminasi ini? Dirinya tersadarkan akan yang seharusnya bagaimana dan yang tidak dilakukan bagaimana. Iya, terima kasih. Kemudian feelingnya, Putri Lestari, pembelajaran pada diseminasi ini. Yang pembelajarannya yang tadi yang pertama kita jadi tahu tadi budaya positif, ya, budaya positif, kemudian membedakan mana hukuman, mana yang konsekuensi, dan diharapkan tidak ada hukuman tapi artinya adalah konsekuensi. Kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas. Ya, Kemudian tadi ada restitusi, ya, segitiga restitusi. yang kita menghadapi problematika atau masalah yang dihadapi oleh anak. Ya. Kemudian yang keempat, itu penerapannya kedepannya untuk kita itu apa, Pak Indro? Ya, penerapannya. Penerapannya yang jelas itu akan dimulai dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil saja dulu untuk tentang disiplin. Jadi intinya ketika apapun yang kita lakukan yang jelas itu dari diri kita sendiri, jadi jangan dari perintah atau dari orang lain. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Indro. Kemudian lanjutnya adalah umpan balik dari diseminasi ini. Ya, silakan. Menurut saya dengan adanya diseminasi dari calon guru penggerak ini, saya bisa menambah banyak ilmu yang belum saya tahu menjadi lebih tahu, dan insya Allah nanti kedepannya akan bisa saya terapkan di kelas saya, khususnya di kelas 1 ya, karena muridnya banyak yang masih perlu direstitusi. Jadi nanti mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman guru yang lain untuk bisa saling mengingatkan, membantu, dan saling bekerja sama untuk mendidik putra-putri kita menjadi pribadi yang lebih bagus lagi, khususnya untuk penerapan pendidikan karakter. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Menteri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Acara pada siang hari ini untuk diseminasi budaya positif sudah selesai. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, saya akan memberikan umpan balik dari hasil diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Suliasi. Sebelumnya saya yang tadinya belum tahu menjadi lebih tahu dengan adanya diseminasi budaya positif ini, menurut saya sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti kedepannya saya akan menerapkan budaya positif ini di kelas saya, khususnya di
kelas 1 yang masih banyak perlu mendapatkan pendidikan tentang budaya positif. Khususnya juga nanti akan membentuk kesepakatan kelas dan juga akan melakukan seketika restitusi jika mendapatkan anak yang bermasalah. Terima kasih.